Bismillahirrahmanirrahim. Ada jarak tempuh tertentu juga, ya, yang di sini tadi masih tidak ada kejelasan, ya, masih tidak jelas, ya. Dilihat dari jarak tempuh itu belum masuk, ya. Tapi kalau dilihat dari kebiasaan itu sudah masuk sebagai apa? Sebagai safar, ya, dikategorikan safar, ya. Kalau dilihat jarak tempuhnya mungkin belum masuk, ya, belum sampai sekian kilo tadi 80 lebih kilo. Tapi kalau dilihat dari segi kebiasaan masyarakat ketika menuju kepada tempat itu, kayaknya sudah masuk apa? Kategori safar. Umpamanya ke Wera yang bagian Nunggi, Sangiang sana, ya. Kalau dari segi jarak tempuh, kalau diukur dengan tadi pendapat yang pertama, kayaknya belum masuk, ya, kan belum sampai 80 sekian kilo kan ke sana. Tapi kalau menurut kebiasaan masyarakat kita kalau ke Wera, ke sana itu, ya, kira-kira sama nggak seperti kita ke Amahami atau ke Tente sana? Jelas beda dari segi persiapan kita, ya, dari segi kebiasaan kita itu sangat beda sekali. Nah, itu indikasi bahwa ketika kita ke sana itu apa? Disebut safar, ya. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menempuh atau menuju pada suatu tempat tertentu yang di situ kita masih ragu apakah ini masuk safar atau tidak, secara kilometer juga belum, ya, secara kebiasaan juga saya masih ragu ini, ya. Nah, bagaimana sikap kita? Itu kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal bahwa kita, ya, melakukan sholat seperti pada apa? Seperti pada hukum asalnya. Sholat seperti biasa 4 rakaat, ya, karena itu yang lebih yakin. Itu yang lebih yakin. Adapun statusnya masih masuk safar atau tidak, ini kan masih diragukan, ya. Dan yang yakin adalah apa? Bahwa kita mukim. Tapi yang masih ragu apakah safar atau tidak. Nah, berarti kita apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keyakinan kita. Adapun sesuatu yang masih ragu itu sebaiknya tidak dijadikan sebagai standar ibadah. Ya, kita ke tempat tertentu, umpamanya ada yang masih ragu ke Ngali, ke Tente, ke sekitarnya itu apakah safar atau tidak. Secara jarak tempuh juga belum masuk, ya. Ya, tapi secara ini kebiasaan juga, ya, kalau dulu sih mungkin iya dikatakan safar karena dianggap jauh. Kalau sekarang, dan itu yang lebih condong kepada pendapat kedua yang sifatnya apa? Relatif, ya, tidak menggunakan jarak tempuh tertentu. Contohnya umpamanya dulu ketika Rasulullah SAW pergi safar ke Makkah di Zulhulaifah, itu beliau sudah mulai qashar salatnya. Sekarang Zulhulaifah itu sudah masuk kota Madinah. Berarti apa? Sudah tidak berlaku lagi safar kalau di Zulhulaifah. Artinya relatif, ya, relatif. Kalau orang kalau pergi umroh umpamanya, kalau Zulhulaifah sekarang secara geografisnya kan sudah masuk ke dalam kota Madinah. Berarti orang penduduk Madinah kalau pergi ke Zulhulaifah, ya, tidak melakukan qashar salat seperti yang dulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tempat tertentu yang kita yakin bahwa ketika menuju ke sana itu sudah dikategorikan safar. Adapun kalau kita menuju ke tempat tertentu yang di situ masih kita ragu apakah statusnya safar atau tidak, maka berlaku hukum asal, kita tetap sholat secara sempurna dan berlaku hukum mukim di situ sampai kita benar-benar yakin bahwa kita sedang safar, ya. Nah, ini makanya kita juga tidak bisa menentukan apakah ke tempat ini safar atau tidak, yaitu kembali kepada kebiasaan masyarakat kita. Nah,